Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi farada alaina bis-siyam fi syahri Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul mannan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu bi asyrafil adyan. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal irfan, amma ba'du. Seluruh pengurus masjid yang kami hormati, orang tua kami, Bapak RW, Bapak RT, para penasehat pengurus masjid, tokoh masyarakat, para alim ulama, imam-imam masjid, ustaz-ustaz yang berhadir, asatidu asatidat rahimakumullah, ibu dan bapak, saudaraku, tamu Allah sedang jamaah subuh rahimakumullah, yang tak dapat disebutkan satu persatu, insya Allah kita seluruhnya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak rahimakumullah, ketika akan masuk bulan suci Ramadan, ada sebuah kalimat yang selalu dibaca dan diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat itu pun umum hari ini kita baca, kita ucapkan. Bunyi kalimatnya adalah marhaban ya Ramadan. Apa makna marhaban ya Ramadan? Secara umum orang menjawab, ibu dan bapak, selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Ada dua kata ibu dan bapak untuk menunjukkan kata selamat datang kepada bulan suci Ramadan ataupun kepada siapapun. Pertama adalah ahlan wa sahlan, yang kedua adalah marhaban. Namun mengapa Nabi menggunakan kalimat marhaban? Marhaban ini ibu dan bapak rahimakumullah berasal dari kata rohaba. Rohaba itu artinya adalah lapang. Rohaba itu artinya adalah luas. Bermakna kalau Nabi ingin berkata marhaban ya Ramadan, berarti Nabi ingin berkata kepada bulan suci Ramadan, hatiku ini lapang menyambut kehadiranmu wahai bulan suci Ramadan. Hatiku ini luas menyambut kehadiranmu wahai bulan suci Ramadan. Kalau hati sudah lapang, akal pun sudah luas, ibu dan bapak, maka nampak kepada raut wajah. Wajah itu cerah menyambut hadirnya bulan suci Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang bergembira menyambut hadirnya masuknya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya, Allah haramkan tubuhnya daripada jilatan api neraka. Saking bersemangatnya Nabi, ibu dan bapak rahimakumullah, jauh hari sebelum masuk bulan Ramadan, Nabi sudah melakukan persiapan. Syekh Abu Bakar Al-Balki mengungkapkan, Nabi menjadikan bulan Rajab sebagai bulan untuk menanam, lalu bulan Sya'ban sebagai bulan untuk menyiangi tanaman, sedangkan bulan suci Ramadan adalah bulan untuk memanen hasil tanaman. Jadi ada masa menanam, ada masa menyiang, ada masa memanen. Maka juga sering Nabi mengucapkan doa, dan hari ini pun kita amalkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami semua kepada bulan suci Ramadan. Begitulah Nabi menyambut hadirnya bulan suci Ramadan. Ibu dan bapak rahimakumullah, orang-orang dulu bentuk kegembiraan hati mereka menyambut Ramadan, maka mereka mempersiapkan kayu bakar. Penuh kayu bakar di bawah rumah panggung. Lalu yang kedua, mereka mempersiapkan padi. Penuhlah padi di atas lumbung. Maka kalau kita tanya kepada orang-orang zaman dulu, nenek-nenek kita, emak ayah bunda kita dulu, mengapa kayu bakar yang disiapkan? Mengapa padi yang disiapkan?
Ini bulan datangnya hanya sekali setahun. Tak boleh dirusak hanya oleh berangkat pagi pulang malam tunggang langgang pontang panting mencari kehidupan. Nikmatilah pekerjaan 11 bulan itu dengan cara menikmati amal selama full 1 bulan. Begitu mereka mempersiapkan bulan suci Ramadan. Sebahagian orang pun ibu dan bapa rahimakumullah, tidak hanya kayu bakar disiapkan, tidak hanya padi disiapkan, tapi kemudian mereka mandi, senang hati mereka. Karena mereka kalau mau solat mandi mereka dulu. Kalau mereka mau berangkat haji mandi mereka dulu. Kalau mereka mau berumrah sebelum berangkat mandi mereka dulu. Maka ketika mereka akan melaksanakan puasa, maka mandi mereka dahulu. Karena dahulu tak ada sampo, tak ada pentin, maka mereka carilah limau, jeruk nipis, maka disebutlah namanya balimau. Jadi ibu dan bapa rahimakumullah, nilai dasar perbuatan ini baik, ingin berbersih-bersih menjelang melaksanakan amal ibadah yang bersih, amal ibadah yang suci. Cuman kemudian dijadikan ini acara adat, acara budaya. Menjadikan dia menjadi acara adat dan budaya pun tak ada masalah. Tapi banyak manusia-manusia yang merusak sesuatu yang baik, sesuatu yang sebetulnya bersih, sesuatu yang awalnya suci menjadi tidak suci lagi. Mengapa demikian? Mandi-mandilah anak bujang dengan anak gadis. Naik dia ke atas benen. Dulu laki-laki menggoyang-goyang benen ini. Yang sekarang perempuan pun dah ikut pula menggoyang-goyang benen ini. Hingga bermandi-mandi, berhanyut-hanyut dan sebut tak jatuh yang mereka di sungai itu. Inilah rusaknya. Padahal awal niatnya hanyalah untuk berbersih-bersih menyambut bulan suci Ramadan. Jadi marilah kita sambut bulan Ramadan ini dengan bersenang hati, bergembira jiwa. Ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Tengokkan wajah yang senang. Ini ada pula orang mau menyambut Ramadan ini, risau saya bawaannya. Dah tiba pula bulan puasa, kata dia. Tak nampak semangat dia sedikit. Ibu dan bapa rahimakumullah, itu yang pertama. Maka sambut Ramadan dengan senang hati. Kerana rupanya orang yang senang, orang yang bergembira menyambut Ramadan, Allah haramkan jasadnya daripada jilatan api neraka. Yang kedua, imsak. Apa itu imsak? Dulu di masjid, jam dinding lama itu, atau pengaturan jadwal solat itu ada namanya imsak. Jadi selain solat subuh, selain zuhur, selain asar, maghrib dan isya, ada tambahannya imsak. Imsak ditaruh sebelum subuh. Ada pendapat ulama dulu ibu dan bapa rahimakumullah, kalau berbunyi bel ataupun alarm imsak, maka nasi yang berlebih di piring boleh dihabiskan. Kalau ada minuman berlebih di gelas, itu boleh dihabiskan. Kenapa boleh dihabiskan ibu dan bapa rahimakumullah? Karena rupanya imsak itu belum imsak. Jadi sebetulnya apa itu imsak? Kalau kita buka kitab Ma huwa shaum, apa itu puasa? Maka as-saumu ai, puasa itu adalah imsakun, imsak. Jadi puasa itu adalah imsak. Kalau sudah puasa, tak boleh lagi menghabiskan makanan di piring. Kalau sudah imsak, tak lagi boleh menghabiskan minuman di gelas. Kenapa demikian? Sudah imsak. Jadi imsak yang sebenarnya itu ibu dan bapak, itulah kumandang azan subuh. Jadi imsak yang selama ini macam mana? Itu bukan imsak, itu namanya warming up imsak. Jadi belum imsak yang sebenarnya. Maka imsak yang itu sudah dihapus. Maka sekarang yang muncul adalah kotak isyraq atau kotak syuruk. Jadi imsak itu rupanya belum imsak. Nah ibu dan bapak rahimakumullah, apa itu imsak? Imsak itu kesungguhan niat hati dan tekadnya jiwa untuk tidak lagi menyentuh sesuatu yang Allah larang, mulai sedari terbitnya fajar hingga terbenam matahari. Jangankan sesuatu yang haram, jangankan sesuatu yang makruh, sesuatu yang halal pun tak kita sentuh,
kalau itu sudah menyangkut masa-masa yang Allah larang. Mana contohnya? Air minum ini bersih, dia halal. Tapi kalau dari terbit fajar hingga terbenam matahari, tak mau kita meminumnya. Makanan macam mana pun enaknya, halal dia. Tapi dari terbit fajar hingga terbenam matahari, tak mau kita memakannya. Itulah makna imsak. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, kaum muslimin ini kalau dia memahami filosofi imsak, maka siapakah orang yang tak mungkin korupsi? Itu orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu ibu dan bapak rahimakumullah, yang halal saja dikasih tak dia makan, yang halal saja dikasih tak dia minum. Mohon maaf, istri dia macam mana pun dia berniat, tak mau dia melakukan selama itu di masa imsak. Begitulah pengaruhnya imsak itu kepada kaum muslimin. Itu hebatnya orang-orang berpuasa. Jadi kalau ada orang tak bisa menahan diri, maka kemudian bercampurlah yang halal dengan yang haram, bercampurlah yang patut dengan yang tak patut. Kalau bercampur yang halal dengan yang haram, yang kalah yang mana? Yang kalah yang halal, yang menang yang haram. Kita kadang-kadang ibu dan bapak rahimakumullah, mohon maaf, kawan tu dapat rezeki haram. Apa kata dia? Waang yang haram pun tak dia membagi-bagi, bagilah seketik. Minta bagi pula dia jatah yang haram tu. Dia tak tahu kalau ada rezeki dia banyak yang halal, masuk yang haram sedikit ini, maka yang haram sedikit itulah menyebabkan yang halal banyak menjadi haram. Itulah gara-gara nila setetes, maka menjadi rusak susu sebelanga. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, kaum muslimin, orang-orang yang berpuasa itu takkan mau memakan dan meminum yang bukan haknya. Jangankan meminum yang bukan haknya, yang sudah haknya pun tak dia makan, tak dia minum kalau belum masanya. Jadi jangan pernah bertanya, mau orang Islam menerima sogok Pak Ustaz? Mana ada orang Islam mau menerima sogok kalau dia betul-betul memahami puasa. Mau orang Islam tu Pak Ustaz menerima hadiah caleg A sampai caleg Z. Ada orang menerima hadiah ni sadonya. Dari sianu diambil dia, dari sianu diambil dia, dari sianu diambil dia, dari sianu diambil dia. Mana ada orang Islam mau macam tu? Orang Islam tu yang halal sudah jelas-jelas halal saja, jelas halalnya, dikasih ke dia, bukan pada masanya, tak sesuai dengan aturan negara. Tak mungkin dia mau mengambilnya. Yang halal, yang boleh dia makan, dia minum, tak diambil dia. Apalagi yang macam itu. Jadi kalau ada orang Islam yang ambil macam itu, Ustaz, diragukan keislamannya. Sepakat Bapak Ibu? Tidak semua sepakat namanya. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, itulah makna imsak. Jadi imsak itu mampu menahan diri. Saya ibu dan bapak rahimakumullah, kalau mau berangkat umroh itu, ketika manasik saya sampaikan kepada jamaah. Ada namanya, ini agak mirip. Ada namanya pakaian ihram. Orang yang memakai pakaian ihram, maka kemudian dia disebut dengan muhrim. Jadi kalau laki-laki dengan padusi tak mau bersalam, lalu yang laki-laki atau yang padusi ini mengatakan, maaf kita tidak muhrim, itu salah kalimatnya. Yang tepatnya kita tidak mahram. Muhrim itu mana dia? Muhrim itu orang yang memakai kain ihram. Itu muhrim. Kalau sudah dia pakai pakaian ihram, dia disebut dengan muhrim, maka selama dia muhrim sampai terjadi tahallul penghalalan, maka terjadi pengharaman. Mana yang haram selama kita melaksanakan amal ibadah umrah? Jangankan sesuatu yang haram, jangankan sesuatu yang makruh, yang mubah pun tak boleh, yang sunat pun tak boleh, bahkan yang wajib pun ada yang tak boleh. Mana contoh yang wajib tak boleh? Maaf, berjumpa suami istri. Dalam tanda kutip saya gunakan kalimat berjumpa.
Ibu dan bapak rahimakumullah, tak boleh kalau dilakukan perjumpaan suami istri, maka batallah umrohnya, dikasih dia dam terberat, dia gantikan pada waktu yang lain. Ibu dan bapak rahimakumullah, yang sunat Pak Ustaz, yang sunat pun tak boleh. Mana contoh yang sunat tak boleh? Memakai wangi-wangian. Mana contoh yang lain lagi? Memotong kuku. Mana contoh yang lain lagi? Mencabut bulu yang sebelumnya sunnah, tapi pada masa muhrim itu menjadi tak boleh. Mana contohnya? Mencabut bulu ketiak. Mana contohnya? Mencabut bulu hidung. Mencabut bulu hidung kita saja tak boleh, apalagi mencabut bulu hidung kawan. Lalu yang mubah pun tak boleh. Membunuh nyamuk tak boleh. Membunuh lalat tak boleh. Lalu jemaah bertanya, rokok macam mana Ustaz? Rokok pun tak boleh. Lalu jemaah itu bertanya, jadi selama berapa hari awak tak boleh merokok Ustaz? Selama umroh. Baik kata kawan, 2 balik hari ragu dia nampaknya berangkat umroh. Saya bilang yang tak boleh itu selama umroh. Umroh itu kan 12 hari Abi kata dia. Bukan, umroh itu hanya sekitar 4 hingga 6 jam. Yang 12 hari itu mulai berangkat dari rumah sampai balik pulang ke rumah, itu 12 hari. Bisa tak merokok? Bapak-bapak saya bilang selama 4 hingga 6 jam tu. Kalau cuma 4 sampai 6 jam tu Pak Ustaz, itu insya-Allah lah Pak Ustaz kata dia. Bulan puasa pun bukan hanya 4 sampai 6 jam kata dia. Dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Karena ada pula orang beralasan yang dilarang itu memakan dan meminum. Yang tak boleh, yang makan minum tak boleh, menghisap boleh kata dia. Ini aneh pula pendapatnya ni. Ya, jadi ibu dan bapak rahimakumullah, mau makan, mau minum, mau menghisap tak boleh. Itulah hakikat daripada imsak. Yang tadi itu contoh dalam bentuk yang berbeda. Ibu dan bapak, ayah bunda, selain imsak ada namanya Ramadan. Apa itu Ramadan? Bapak ibu mencangkul di belakang rumah. Tanah yang dicangkul bertemulah besi angker. Besi angker ini sudah berkarat. Bagaimana supaya besi angker ini bisa dimanfaatkan? Tentu dibuang dulu karatnya, dipukulkan ke tiang listriknya rusak, sementara karatnya tak hilang. Ditokok-tokok, sebahagiannya jatuh, tapi tetap juga tak bersih. Diampalas, tak juga bersih utuh. Jadi bagaimana supaya besi angker yang berkarat itu bersih? Hidupkan api. Hidupkan api, bakar dia. Dibakar sebakar-bakarnya, setelah memerah itu besi angker, maka boleh ditokok dia. Ketika ditokok ibu dan bapak rahimakumullah, maka seluruh karat-karat yang menempel di besi itu berjatuhan. Nah, memasukkan besi angker berkarat ke dalam api yang panas, itulah hakikat daripada Ramadan. Ramadan itu bulan pembakaran. Tak ada karat yang tak lepas di sini. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, kata malaikat Jibril, raghima anfumri'in, celakalah orangnya. Siapa dia? Adraka Ramadana, orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, falam yughfarlah, tapi mereka tidak mendapatkan ampunan di dalamnya. Maka man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa, siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan, siapa yang mencari Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, karena iman dan harap perhitungan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampunkan dan dihapuskan segala dosanya yang telah berlalu. Mudah-mudahan kita ini salah satu yang hapus dosanya dengan Ramadan ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bahkan kawaladathu ummuh, seperti terlahir kembali kayak awal-awal dahulu kita dilahirkan oleh ibunda tercinta kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah Ramadan. Ada lagi namanya sahur. Apa itu sahur? Ada berbuka, ada sahur. Sahur itu ibu dan bapak kata Nabi barokah.
Selagi kita masih sahur, maka insya Allah baik-baik saja. Sahur yang paling baik kapan Pak Ustadz? Sahur yang paling baik, sahur yang paling dekat ke waktu subuh. Sedangkan berbuka yang paling baik, berbuka yang paling dekat selepas azan maghrib. Makin dekat dia ke lepas azan maghrib, makin afdal. Sedangkan sahur yang paling baik, sahur yang paling mendekat kepada azan subuh. Berapa lama jarak agak-agaknya Pak Ustaz? Lebih kurang 40 ayat sebelum azan subuh. 40 ayat itu berapa menit? Tergantung siapa yang baca. Tapi lebih kurangnya paling lama setengah jam. Sekarang masuk waktu subuh 5 lewat 9. 5 lewat 9, maka paling cepat sahur itu jam 5 kurang seperempat. Itulah sahur. Jadi kalau kami sahur jam 3, Pak Ustadz, sebetulnya itu bukan sahur, makan malam namanya. Sahur itu yang paling baik, yang paling afdal, bukan tak boleh jam 3 itu, tapi yang paling baik, yang paling tinggi nilai pahalanya, sahurlah sebelum datang waktu subuh. Jam 5 kurang seperempat. Ibu dan bapak rahimakumullah, kalau kami tak bisa jam 5 kurang seperempat Ustaz, jam 3 itu paling lambat, karena rupanya banyak pula yang mau dimakan. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, makin datang bulan suci Ramadan, makin banyak pengeluaran. Padahal makan cuma 2 kali sehari, tak pakai jajan, tapi rupanya dirapel di waktu menjelang berpuasa, berbuka namanya, dan dirapel pula dirapel menjelang berpuasa, sahur namanya, dirapel pula di waktu saat melepas puasa, berbuka namanya. Jadi bukan berkurang pengeluaran orang selama Ramadan, bahkan justru meningkat pengeluaran selama bulan Ramadan. Ibu dan bapak, sahur yang paling baik, Nabi bersahur dengan apa? Nabi bersahur dengan segelas susu hangat, dicampurkan ke dalamnya 3 biji kurma. Nah, cobalah. Macam mana rasanya Pak Ustaz? Mantap. Kalau bapak ibu coba, insya Allah sehat. Susu segelas, susu hangat, dimasukkan ke dalamnya 3 buah biji kurma. Bukan bijinya saya, kurma-kurmanya sekalian. Nah ibu dan bapak rahimakumullah, setelah mulai agak melunak kurmanya, dikarenakan susunya panas, maka kemudian dimakan kurmanya, diminum susunya, itu jauh lebih hebat dibandingkan bersahur dengan 2 piring nasi. Cuman awal-awal mencoba itu agak ragu juga kita, lekan iyo. Tapi kalau sudah dicoba, insya Allah rasanya lebih hebat dibandingkan makan nasi. Ibu dan bapak rahimakumullah, itu sahur berbuka macam mana? Berbuka yang paling baik, paling tidak dengan segelas air, tambahkan juga dengan kurma. Kalau tak ada kurma, yang manis-manis. Yang manis-manis yang dimaksudkan ini bukan yang bergula-gula, tapi yang mengandung unsur manis seperti buah-buahan lain sebagainya. Ibu dan bapak rahimakumullah, itu sahur dan berbuka. Selain disebut namanya syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan, maka bulan Ramadan ini juga disebut dengan nama syahrul silaturrahim, bulan silaturrahim, bulan mempererat tali persaudaraan. Ibu dan bapak, tak ada gading yang tak retak, tak ada ranting yang tak bisa patah, tak ada manusia yang tak akan salah. Manusia ini lumbungnya salah, lumbungnya dosa, lumbungnya kealfaan, lumbungnya kekurangan dan kekhilafan. Sebagai manusia yang banyak salah, saya sebagai penceramah, sebagai pendakwah di masjid ini, ibu dan bapak rahimakumullah, serta di masjid manapun bapak ibu menjadi pengurus masjid, karena di masjid Masyidah ini hadir juga jamaah-jamaah dari masjid lain, pengurus masjid lain. Sebagai penceramah tentu banyak salah, banyak dosa. Kadang datang terlambat, kadang ibu dan bapak rahimakumullah pengganti yang datang. Apapun namanya, kadang cakap yang tak tepat.
kadang pengambilan dalil yang kurang pas, ada yang lebih tahu dibandingkan kita, lalu mengatakan ini tak pas, ini asbabun nuzulnya begini, asbabul ghurudnya begini. Atas nama apapun kealfaan kekurangan sebagai manusia, saya pribadi mohon dimaafkan lahir batin dunia akhirat. Mau Bapak Ibu maafkan? Masya Allah, tabarakallah. Dari Bapak Ibu rasanya tak ada, kalaupun ada sudah dimaafkan. Jadi Ibu dan Bapak meminta maaf ini bahagian daripada indahnya silaturahim. Kepada siapa kita harus minta maaf Pak Ustadz? Kepada semua yang berkait-kait dengan kita. Yang paling wajib kepada siapa? Tentu orang yang sudah mengandung membesarkan kita. Kepada orang yang sama tidur mengharungi hidup kehidupan dengan kita. Dengan orang yang hari ini mestinya kita nafkahi, kita didik, kita ajarkan, kita contohkan. Siapa dia? Kalau orang mengandung melahirkan tentu adalah orang tua kita. Banyak dosa kita kepada orang tua ini. Kalau kita tengok orang-orang soleh memperlakukan orang tua, oh jauh kita ini. Jangankan orang-orang soleh di tengah-tengah kita kaum muslimin, ibu dan bapak. Saya sering bertemu saudara-saudara kita yang tidak seagama dengan kita. Makan dia di tempat-tempat elit itu, di tempat makan-makan mahal itu. Macam mana pun kaya bapak itu, ibunya yang sudah mulai lumpuh itu dia yang mendorong kursi roda. Kawan-kawan kita dari Tionghoa itu kalau mendorong kursi roda ibunya, nampak mereka sangat menghormati ibunya. Saya beberapa kali saya tanya, ibu nih kok? Ya Pak, dia panggil Pak Haji. Ya Pak Haji, Ibu Pak Haji. Masya Allah, tabarakallah. Saya bilang, sudah berapa lama beliau nih di kursi roda? Sudah 6 tahun. 6 tahun. Tetap diperlakukan macam ini. Oh iya apa Pak Haji? Ini hoki ya, kata dia. Hoki. Mereka mengartikan hoki. Keberuntungan kalau anak itu menjaga orang tua. Jadi rumah yang paling baik itu orang tua itu dijaga. Rumah yang paling baik itu orang tua itu dirawat. Jangan disuruh pula orang tua merawat. Itu balik. Dulu belum jadi P3K, dia mengasuh anak. Setelah dia menjadi P3K, emak dia mengasuh anak. Dulu belum jadi PNS, dia merawat anak. Setelah jadi PNS, ayah dia merawat anak. Terbalik-balik kita. Tak ditengoknya orang-orang Tionghoa itu. Begitu mereka memperlakukan orang tua. Makanya mengapa orang-orang Tionghoa itu banyak yang kaya? Dia dapat salah satu sifat Allah Ta'ala memberi rezeki. Allah Ta'ala itu memberi rezeki dengan Rahman dan Rahimnya. Rahmannya Allah memberi siapapun yang mencari. Tak menengok bagaimana amalnya. Pokoknya selagi dia minta, selagi dia mau berangkat pagi pulang malam, dikasih. Tapi kemudian mereka dongkrak dengan amal. Apa amal mereka salah satunya? Itu mereka paling pandai menghargai orang tuanya. Hari ini saya tak habis pikir. Saya. Sudahlah emaknya mengasuh anaknya, lalu ayahnya menjadi tukang ojek dalam rumah itu. Itu banyak yang terjadi hari ini. Emak mengasuh ini bukannya mengasuh aja, mulai mencebokkan pangkal gajinya sampai menyuapkan makan. Nah, itulah prinsip emak dia. Mulai mencebokkan sampai menyuapkan makan. Ayah dia ini mulai dari menghantarkan cucu sampai menjemput cucu. Mau dia meninggalkan tuh ayahnya itu untuk emaknya tuh duit 1 juta sebulan. Dengan orang dikasihnya orang tuh duit 1 juta sebulan, tak mau orang tuh menerima. Mau kakak menjemput anak saya
lalu kakak yang mengasuh anak saya, lalu kakak yang mencebokkan anak saya, lalu kakak pula yang menyuapi anak saya gaji sebulan 1 juta. Ambillah olehmu duit 1 juta tu tadi. Tak mau tadi. Disuruh orang melayan toko, dikasih 1 juta terima dia. Tapi kalau kan mengasuh anak, kan menjemput anak, menghantar anak, 1 juta sebulan, makan duit 1 jutamu tu tadi. Macam itu orang sekarang menolak melayani hal-hal macam ini. Sekarang ayah mak dia penuh keikhlasan dari pagi sampai malam. Dua-duanya pula yang mengerjakan. Mak ya, ayah ya. Mau dia meninggalkan duit 1 juta untuk mak ayah dia tu. Memang kalau akal tak hidup, hati menjadi mati. Ya sayang kepada cucu itu kan orang tua, tapi anak tak berbudi. Kalau orang tua nih, jangankan ke cucu dia, mati pun tuh anak dia itu mau dia. Siapa hari ini orang tua tak sayang kepada anak? Kadang orang tua nih kalau sudah macam itu anaknya, jangankan diminta, dikode saja. Itulah mak, saya ini kan serba salah mak, saya kan lulus nih kata dia. Kalau saya bekerja, istri bekerja, anak tak ada yang menjaga. Kode saja. Apa kata mak tu? Kan ada emak. Emaknya itu tak salah. Nilai kasih sayang orang tua itu tak berubah. Saya ketemu seorang nenek-nenek. Sudah 85 tahun umur nenek. Di kursi roda dia. Saya ini Pak Ustadz, akal berfikirnya nampak terang. Saya dulu ketua ini, ketua itu, ketua ini, ketua itu Pak Ustadz. Ya nek. Lalu Pak Ustadz, di hari tua ini saya tenang. Saya rasa di hari tua ini saya tinggal ibadah saja lagi. Menjelang malaikat Israel datang kata dia. Tapi rupanya tak tenang saya Pak Ustadz. Ada apa nek? Depan anak-anak dia tuh, anak-anak yang ngumpul semua. Ini Pak Ustadz, ini minta duit, minta duit kata dia. Asal datang Pak Ustadz 85 umur saya ini Pak Ustadz. Ini umurnya yang bungsu ini Ustadz 56 ini umurnya Pak Ustadz kata dia. Bukan dia yang menambah duit emak dia. Dia minta duit sama emak dia. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah. Dengan orang bisa dia berakhlak. Dengan orang tua dia, apalah beratnya meninggalkan uang 1 juta, 1.500.000 itu untuk orang tua. Orang kalau tak pandai berterima kasih ke orang tua, maka dia mencabut rasa terima kasih Allah Ta'ala kepada dia. Padahal Allah Ta'ala itu sebaik-baik memberikan terima kasih. Mengambil sampah saja kita. Apa kata Nabi? Siapa yang menemukan dahan berduri, menemukan sampah, menemukan paku, fa'akhadahu, lalu diambilnya paku itu. Tak ada orang nampak, dia ngambil sedih paku itu. Fasyakarallahu lahu, Allah berterima kasih kepadanya. Bagaimana cara Allah berterima kasih kepadanya? Faghafara lahu, Allah ampunkan dosa-dosanya. Jadi mencabut, mengambil, membuang paku, duri, sampah di jalan, itu diampunkan dosa. Kalau membuang paku saja diampun dosa, membelanjai emak ayah itu, apa yang tidak akan dicabut dosa? Maka saya selalu sampaikan di mana-mana. Kalau ada 4 masalah hidupmu, saya bilang, 4 masalah hidupnya selesai oleh 1. 1, mohon maaf. 1, penyakit tak sembuh-sembuh. Rutinkan memberi kepada emak, kepada ayahmu. Sembuh tu penyakit. 2, anakmu pelawan. Makin pelawan anakmu, makin banyakkan uang belanja emakmu. Makin melawan lagi dia, kasih lagi uang belanja ayahmu. Hilang pelawan anakmu. Apa hubungannya Pak Ustaz? Coba dulu, nanti setelah dicoba baru komunikasi. Rupanya sudah saya coba Pak Ustaz. Cobalah Bapak Ibu, ini mohon maaf ini. Tak ada anak melawan kalau ayah emak dia. Kalau ayah emak si anak yang melawan ini berbakti kepada ayah emak dia. Cobalah. Hilang pelawan anak. 3, binimu pelawan kepadamu.
Rumah tanggamu rusak, bercekau ke bercekau. Tak ada bini itu menghargai laki. Lawan dengan cara apa? Memberi kepada ayah mak. Yang keempat, tak nampak pintu rezeki. Orang apa dibuat, tak, apa yang dibuat menjadi. Apa yang ditanam berbuah. Awak apa dibuat tak jadi. Apa yang dibuat tak jadi. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Coba memberi ke orang tuamu. Bukan seberapa banyak, tapi seberapa sungguh. Kalau seberapa sungguh ini seberapa mampu. Mampu itu bukan ala kadarnya. Sekuat tenaga kita mampukan. Maka Allah bukakan jalan. Bahkan min haitsu la yahtasib. Dari berbagai sisi. Enggak ada orang-orang berbakti ke orang tua itu hidupnya susah. Malu Allah Ta'ala. Malu Allah Ta'ala. Malu, semalu-malunya Allah Ta'ala. Kalau ada seorang anak berbakti kepada ayah mak dia, lalu hidup anak itu susah. Malu Allah Ta'ala. Tak ada itu orang-orang susah kalau dia berbakti kepada orang tua. Makanya, jangan berhitung ke orang tua. Orang tua ini tak berhitung kepada kita. Tadi sudah ayah anda sampaikan. Karena sayang kepada cucu. Mengapa dia sayang kepada cucunya? Karena dia nak berhitung dengan anak-anaknya. Dia nak berhitung dengan cucunya. Bapak kasih pun ayah mak itu duit 1 juta. Mohon maaf, kadang yang dikasih itu 1 juta, yang dibalikkan kepada anak bapak itu sebetulnya lebih banyak dibandingkan itu. Kadang anak kita ini lasak-lasak. Saya mohon maaf nih, anak saya tidak ada diasuh oleh neneknya, tak ada diasuh oleh datuknya. Saya buat komitmen dengan istri. Itu anak-anak kita. Mak ayahmu tak boleh mengasuh, mak ayahku tak boleh mengasuh. Itulah gunanya kita menjadi orang tua. Ibu dan bapak rahimakumullah. Tapi orang tua itu apa yang tidak? Dikasih oleh anaknya ini, mak, ini untuk makan siang mak ya mak. Dititipnya karena dia mampu cuma 50.000. Uang 50.000 pun lesak pula oleh anak kita. Cepatlah tu, kata dia. Cepatlah tu, kata dia. Nanti dulu kamu 50.000. Tangga kan sarung datuk tu boleh dibuat. Iya. Lambat datuk ni ke ayah dia nak berani dia maksa-maksa. Ke datuk ni tak mau datuk ni ngasih, ditariknya kan sarung datuk ni. Datuk ni macam mana lah kekuatannya di kain sarung itu. Walaupun semarah-marahnya tu, ambil. Yang diambil itu bukan 50.000, 70.000. Yang SMA itu bawanya 50.000. Yang SMP ini dikasih 20.000. Yang dikasih mak dia berapa? 50.000. Banyak pula datuk ni ngasih lagi. Nenek ni macam tu juga. Ngasih anak satu kumpulkan, ngasih anak satu kumpulkan. Itulah uang rencana untuk kurban. Simpan. Kemarin 700.000 duit tu. Pas tengok lagi, tinggal pula 500.000. 200.000 dicilok pula oleh cucu. Jadi jangan berhitung-hitung. Orang tua tu banyak pengorbanannya. Orang tua ni yang betul-betul banyak dosa kita. Kalau kita ingin diperlakukan baik oleh anak-anak kita di hari tua, maka perlakukanlah orang tua kita baik di hari tua. Kalau sudah tak ada, dia apa nak dibaca? Coba tengok orang-orang kematian orang tua itu. Alun sempat kami berbakti kepada mak. Kemana saja selama kau dunia persilatan kota Kambang, tak kemana-mana ya. Bapak-bapak yang kehidupannya mohon maaf tidak selancar keinginan. Rezeki tak sebaik yang diharap. Bukan berarti memberi ke orang tua. Memberi itu sama dengan menebar benih. Orang tua itu tak ada benih hampa. Kalau menanam padi kita ada benihnya hampa. Tapi kalau memberi ke orang tua tak ada benih yang hampa. Mana ada orang memberi ke orang tua itu hidupnya susah. Beri. Tak sanggup membeli 10 kilogram beras. Hantarkanlah sekilogram beras. Kalau memang hanya itu kemampuan. Tak juga mampu, paling tidak. Macam mana bini awak makan, usahakan. Karena anak-anak kita banyak, ikannya banyak.
Paling tidak untuk orang tua ini hantarkan juga lah yang enak-enak itu ke rumah dia. Banyak sekali dosa kita. Tapi memang tak ada Pak Ustaz. Untuk anak-anak kami pun kami berhutang. Untuk bini kami pun kami berhutang. Jenguk sering-sering orang tua tuh. Sering-sering menengok Saya cerita 6 mata. 6 mata ini berarti bertiga. Di Hotel Movenpick. Saya, Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota. Bertiga kami sarapan pagi di Hotel Movenpick, Pecenongan, Jakarta. Ibu dan bapak rahimakumullah tiba-tiba menelpon seseorang. Lama beliau menelpon. Lalu ini kewajiban saya Pak Ustadz, kata beliau. Kewajiban apa Pak Wali? Paling tidak menelpon emak ini 2 kali sehari. Itu paling tidak kata beliau. Oh, patutlah jadi wali kota. Jadi Mas Agung Nugroho itu menelpon orang tuanya atau berkomunikasi dengan orang tuanya paling tidak 2 kali sehari. Wali kota, awak kadang-kadang RT lah jarang pula menelpon nama. Ini bukan mengecilkan Pak RT, tidak. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, orang sesibuk itu di depan mata saya, wakil wali kota, anggota DPRD, ada dia katakan tunggu sebentar Pak Ustadz, atau apalagi kalau tunggu sebentar ya mak, ini lagi ngomong dengan orang begini, tidak ada. Ketika emaknya yang menelpon, angkat, karena mak kita itu tidak akan sering menelpon. Ada masanya kita rindu dengan teleponnya. Sebesar apapun bapak, menurut orang tua bapak itu sekali anak tetap anak. Baru pulang bapak dari Bukit Tinggi, baru sampai ke Rimbo Panjang, sudah ditelepon oleh ayah bapak itu. Lah sampai yang lah. Padahal bapak di sini kepala dinas. Lah sampai tadi. Alun ya, baru sampai ke Rimbo Panjang. Baru sampai pula ke mana? Lah sampai. Alun ya, seketek lah ya. Tidak tidur dia malam tuh. Tak tidur dia. Saya kira bukan ayah saya saja. Ayah bapak-bapak pasti banyak macam tu. Alun jangan sampai leh. Lah boleh. Swantole ya, swantole sampai. Ayah lolok lah dulu. Baru sampai saya di rumah, baru terduduk. Alah sampai yang. Alun ya lolok leh. Alun leh memastikan makna sampai itu alun. Sampai kita baru dia tidur. Tak ada orang tua ni berhitung. Apalah payahnya pulang kampung. Ini masih tanggal berapa sekarang ni Pak? 22 ya. Kita malam Ramadan 28 malam. Malam tanggal 1. Singgahlah sebentar pulang kampung. Bukit Tinggi itu bukanlah jauh. 4 jam paling-paling. Pergi sekarang tol kan? Dari Rimbo Panjang sampai ke 13 Koto Kampar. Berapa tuh hemat waktu? Tembus langsung ke Pangkalan. Lah, Payakumbuh. Singgahlah. Karena nanti bapak rindu tuh. Kalau tak ada tuh pasti rindu. Kalau sudah tak ada barulah banyak orang berkata, memang lain pulang kampung tak ada amak Ustaz. Baik rasanya. Kan ada adik Pak. Adik lain Pak Ustaz. Adik ado, ete ado tapi beda Pak Ustaz. Kalau amak kau ado, memang lain rasanya wak pulang kampung. Amak kau yang masih ado kau pulang kampung lah. Kenapa paturikan lama-lama bana di Pekanbaru kau duduk-duduk di kafe-kafe, duduk-duduk main domino, mak tak tertengok. Inilah bulan baik Ramadan ini, sambungkan kembali hal yang kurang baik selama ini. Dengan istri, dengan suami, saling bermaaf-maafan. Oh ibu-ibu. Oh ibu-ibu. Kalau orang tua adalah surganya suami, surganya seorang istri itu adalah suaminya. Jadi suami ibu nih surganya ibu.
Jangan pernah ibu melawan kepada dia. Walaupun saya tengok wajah ibu ini kan wajah orang-orang tak pernah melawan ke laki, nampaknya nih. Namun demikian kita ingatkan juga, jangan ibu melawan. Ada pula ibu-ibu yang bertanya, Pak Ustadz, bagaimana kriteria suami yang takkan kita lawan? Kalau nak berbakti, nak pakai kriteria. Kalau dia baik kepada kita, Pak Ustadz, kalau dia sayang kepada kita, kalau dia menafkahi kita, kalau dia setia kepada kita, kalau dia begini, kalau dia begitu, tak ada manusia ini yang sempurna. Mana ada suami yang sempurna? Karena bini sempurna pun tak ada. Jangan kau berharap engkau mendapatkan pasangan hidup yang sempurna, karena kita ini bukanlah tempatnya sempurna. Makanya saya selalu sampaikan di mana-mana, mencari paket utuh, setia dan bertanggung jawab itu tidak lagi mudah sekarang. Suami awak tu setia sekaligus inyo bertanggung jawab, tak lagi mudah sekarang. Apalagi diborongnya, awak kok dapet Pak Ustaz suami itu kan soleh, nyo alim, nyo baik, nyo taat kepada Allah Ta'ala, rajin puasa sunat Senin Kamis, nyo memberi kepada istri, sayang kepada amak awak, berbakti nyo kepada kepada ayah jo amaknya Pak Ustaz, memberi piti belanja kan nak betong-etong Pak Ustaz nyo setia. Orang semua yang lengkap itu tak ada lagi. Kalaupun ada, dah meninggal dunia pula dia. Tak ada orang yang full, penuh kesempurnaan, tak ada. Ada yang bertanggung jawab, tapi nampak anak gadis lewat, masih terpandang oleh dia. Tapi kalau yang hadir sholat subuh ini nampak tidaklah. Ada pula matanya menunduk aja kerjanya, tak lagi mau mandang anak gadis, anak perempuan, tak lagi memandang bini orang, tak nampak lagi sama dia. Piti belanjo lo kurang, ada saja kurang. Datang ibu-ibu kepada saya, tak jauh dari tempat kita ini, saya ini beruntung dapat suami Pak Ustaz. Alhamdulillah, suami saya itu Pak Ustaz orangnya rajin ke masjid, sholatnya berjamaah Pak Ustaz. Orangnya tak pernah marah Pak Ustaz. Kalau kepada istrinya belum pernah saya dimarahinya Pak Ustaz. Alhamdulillah lah Pak Ustaz. Dia ini tak pernah kasar kepada saya. Kepada anak-anak luar biasa Pak Ustaz. Cik salahnya Pak Ustaz, pilih Pak Ustaz. Ada juga salahnya. Jadi yang namanya suami sempurna itu tak ada. Ada yang kadang penyayang, pilih pula. Magi piti belanja lah kepada bini ya, minta ampun pilih. Saya masih ingat kalau waktu almarhumah mak saya hidup. Mak saya kalau merasa tak cukup, minta tambah beliau. Ini uang belanja mak, ini uang belanja ayah. Ini uang pegang sama emak, ini uang lauk ya mak. Nah, kalau nak beli daging ini duitnya. Jangan mengganggu duit emak, jangan mengganggu duit ayah. Tapi nak makan daging, nak makan lauk, ini duitnya. Apa kata emak saya? Piti ubek dan? Piti ubek. Hal yang paling membuat saya sedih itu ketika tak ada lagi yang minta duit obat. Kalau selama ini ada yang minta duit obat, mana ada hari ini orang minta duit obat? PTUB dan itu yang berani itu mak. Makanya saya paling tak setuju orang yang bilang PT belanjo ama awak, bini awak magi. Masih banyak Ustaz. Masih Ustaz. PT belanjo ama awak, bini awak magi. PT belanjo mintu awak magi. Saya bilang enggak setuju. Mengapa enggak setuju Ustaz? Bisa emakmu meminta kurang kepada binimu. Duit untuk emakmu, engkau anak yang dikandungnya ngasih. Karena kalau kurang nanti binimu ngasih takkan berani dia minta.
Mana ada mintu tuh kalau udah dikasih sama menantunya. Iko ya mak seketek dari kami. Oh ya makasih ya nak. Padahal kurang nih. Berani dia minta, enggak berani. Kalau anaknya disebut lagi. Ini biasa sebanyak iko ngaji. Kok sebanyak iko? Itu yang berani itu emak. Karena emak nih enggak ada orang yang bisa merebut anak dari emaknya. Mau itu bininya, termasuk laki. Makanya seorang ibu tuh rela dia berkelahi dengan suaminya kalau sudah menyangkut anaknya. Sudahlah bang, tadi malam curhat seorang bapak kepada saya, ketua pengurus masjid. Memang betul Pak Ustaz, rela kadang biniku bacokak jawab kalau menyangkut anaknya. Sudahlah bang, jangan bang berang-berang juga bang. Sudahlah bang, pilih bang mancing dulu lah, kata dia. Jadi saya bukan mengatakan orang-orang mancing itu habis kena marah oleh bininya, tidak. Disuruhnya suaminya mancing dulu. Yang penting jangan marah-marah ke anak dia. Begitulah seorang ibu itu menjaga. Maka jangan kita berhitung-hitung dengan ibu dengan ayah. Dengan bini pun macam tu. Bukan hanya kita suruh bini itu berbakti kepada kita lalu kita tak memberikan haknya. Jangankan bapak kasih banyak. Bapak kasih berapapun itu berpahala. Kalau dikasih berapapun berpahala, maka mengasih sebanyak apapun lebih besar pahalanya. Mohon maaf, saya minta maaf nih. Saya ketemu di rumah makan di kafe-kafe orang-orang berebut saling bayar. Kan banyak tuh RW. Kalau dengan kawan-kawannya, ditahan di tangan kawan itu, Pak Ji? Ditahan di tangan kawan itu, yang penting dia bisa bayar. Itu kepada bininya macam itu agak-agak apa tidak? Untuk menjaga gengsi nih berebut membayar dengan orang yang penting dia harus membayar. Tapi dengan bini berhitung. Bini ini ya Rob, banyak tugasnya yang tanpa kita sadari. Cobalah bapak-bapak ditinggal istri agak 3 hari, tahulah kita pekerjaan bini itu. Kita kalau ditinggal istri agak 3 hari, kadang-kadang sungguh pun tak tercukup lagi ibu dan bapak rahimakumullah. Betul enggak bang? Pergi istri agak 3 hari kemana? Awak yang mengurus seluruhnya selama 3 hari itu. Kalau ndak sakit kepala tu di duitnya. Apalagi anak masih sedang beyo pula. Itu nampak betul. Jadi jangan bapak marah-marah dengan ibu tuh. Jangan bapak marah-marah dengan istri bapak tuh. Nanti ada orang lain yang menyayangi dia, pusing bapak dibuat. Jangan marah-marah. Banyak ibu-ibu ni curhat. Suami yang bawa ke lain pula Pak Ustaz, makin tua makin pamerang. Jangan nampak berang-berang. Kalau bukan bapak yang menyayangi dia, menunggu siapa lagi yang menyayangi dia? Kitalah orang terdepan yang menghormati istri kita. Saya mohon maaf. Siapapun yang meremehkan istri saya, itu saya blacklist daripada nilai-nilai persahabatan. Saya sapa juga mungkin orangnya. Tapi bagi saya dia tak layak disebut sahabat. Siapapun. Tak ada orang yang boleh menyinggung-nyinggung marwah istri kita. Tak boleh. Nilai diri kita ini, marwah kita ini selain emak ayah kandung kita, bini kita. Bini kita jangan jadi bahan olok-olok kawan. Jangan sampai istri kita disinggung-singgung orang. Marwah kita itu. Itulah Bapak Ibu rahimakumullah, sampai pula masalah bini. Ya kan? Yap. Ini 14 menit lagi Ustaz. Iya. Lama rupanya. Di sini aja lama, tempat lain lama juga ya. Ibu dan bapak rahimakumullah. Apa nak kelamaan? Waktu maghrib lewat 34. Ya 37 ya. Bunyi dia. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, itu yang dapat disampaikan. Sekali lagi ibu dan bapak, marhaban ya Ramadan, selamat menempuh bulan suci Ramadan. Minta maaf sekali lagi zahir batin dunia akhirat ya Bapak Ibu ya. Semoga semuanya panjang umur, sehat selalu. Saya betul-betul minta maaf kepada Bapak Ibu ini karena saya termasuk orang yang tausiah tidak bertahan-tahan. Jadi apa yang saya ingat saya sampaikan. Saya tak peduli kadang-kadang Bapak Ibu suka tak suka. Karena bagi saya orang tak suka dihentikan, besok cari ustaz lain. Bagi saya tak begitu penting itu. Bagi saya suka alhamdulillah, tak suka pun saya sudah menyampaikan. Jadi
Ya alhamdulillah lah beberapa tempat pengajian dihentikan, ditukar. Satu yang minta tukar, habis itu banyak pula tempat lain yang meminta. Jadi bagi saya itu prinsipnya adalah kita tentu tidak bisa baik secara utuh sebagai pendai, sebagai pribadi, tapi sebagai penyampai kebaikan ini jangan segan-segan menyampaikan apapun, karena amanah itulah yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala. Terima kasih Ibu dan Bapak atas kerjasamanya. Sudah tahun keberapa saya lupa. Ibu dan Bapak rahimakumullah di Masyidah, di Firdaus, di Ar-Rahim. Ini tempat-tempat yang saya rutin. Mudah-mudahan seluruhnya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha minal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.